this going? I'll keep missing you alone. If you could see me crying in my room, if you could see me crying in my room, if you could see me crying in my room, if you could see me crying in my room, if you could see me crying in my room. Radio Republic of Indonesia. News update, current issue, Live information, music, and lifestyle. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Dela Wawi. Sahabat kreatif, walau himbauan untuk memakai masker terus digaungkan, masih banyak masyarakat yang abai pada protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Tidak sedikit orang yang memakai masker, tapi tidak menutupi hidung dan mulutnya dengan benar. Penggunaan masker yang hanya setengah alias hanya menutup mulut saja tidak efektif melindungi diri dari penularan COVID-19. Penelitian terbaru menunjukkan pemakai masker di bawah hidung itu masih memungkinkan virus corona untuk masuk ke dalam tubuh. Sahabat kreatif, pengumuman bioskop di Jakarta akan dibuka dalam waktu dekat tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menyebutkan bahwa bioskop akan dibuka dalam waktu dekat, namun Anies belum menyampaikan tanggal pasti pembukaan bioskop di DKI Jakarta. Pembukaan bioskop itu akan diawasi secara ketat dan kedepannya juga akan menerapkan protokol kesehatan. Sementara Profesor Wiku mengatakan adanya regulasi tersebut memasukkan semua unsur meliputi soal kualifikasi siapa saja yang bisa ikut menonton di bioskop. Kedua, soal pemesanan tiket yang semua harus dilakukan secara online dan tidak ada pembelian tiket di lokasi. Sahabat kreatif, itulah Info Pro 2 Palembang bersama saya Dela Wawi untuk Pro 2. Sampai jumpa. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro 2 FM, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang sahabat kreatif untuk gelaran hari ini. Hari Kamis 27 Agustus 2020, belajar di RRI sahabat kreatif. Nah, kira-kira hari ini kita bakal belajar. Nanti bakal aku kasih tahu, gurunya juga udah siap sahabat kreatif buat mengajar kita buat hari ini. Dan nanti buat teman-teman yang ingin bertanya dengan gurunya, nanti silakan di 0857 2-nya 5 kali 916 atau langsung aja tanya di akun channel YouTube kita di RRI Palembang. Sebelum kita ngobrol, sebelum gurunya memberikan materi, denger dulu lagu Toto and Star by Corona spesial buat kamu. Ada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama.
Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro FM, suara kreativitas Sahabat Kreatif. Ayo yang ingin belajar untuk pagi hari ini Sahabat Kreatif ya. Bersama sudah terhubung dengan Pak Purwadi Susilo MPD. Ini merupakan guru dari SMA YPI Tunas Bangsa. Nah, mata pelajaran kita hari ini bahasa Indonesia. Topiknya struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Purwadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dila. Kabarnya gimana Pak Purwadi untuk pagi hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Mbak Dila. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih. Kalau dia lihat kayaknya Pak Purwadi sekarang lagi di perpustakaan nih ya Pak ya. Iya, betul Mbak. Ini Oke. sedang di perpustakaan. Oke, nah ini buat teman-teman nanti yang pengen tanya sama Pak Purwadi untuk kelas 11 IPA dan IPS, nanti silakan langsung aja ke YouTube channel kita ya di RRI Palembang. Kalau gitu, kita persilakan dulu Pak Purwadi untuk memberikan pengarahan dengan tema kita hari ini. Silakan Pak Purwadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Mbak Dela, juga Pak. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi membahas tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana kita akan membahas tentang struktur dan unsur kebahasaan dari teks eksplanasi. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui, bahkan kita alami sendiri, yang itu merupakan kejadian atau hal-hal yang tidak biasa Mbak Dela ya. Nah, kejadian yang tidak biasa ini, itulah yang dinamakan fenomena ya. Fenomena ini dia ada hubungan sebab dan akibatnya. Seperti misalnya kita melihat kejadian, misalnya ada demo besar-besaran. Nah di situ pasti ada unsur sebab dan akibat. Juga ketika kita melihat gunung meletus ya, ataupun gempa bumi, atau yang mungkin kita alami sekarang wabah ya, wabah pandemi. Nah ini adalah ada sebab akibat Mbak ya. Jadi semuanya yang masuk ke dalam kategori fenomena itu adalah kejadian-kejadian yang di luar dari kebiasaan atau di luar dari yang biasanya. Ya, begitu Mbak Dela. Oke, nah mungkin bisa diperjelas lagi Pak mengenai topik kita untuk hari ini. Ya, kita akan membahas tentang fenomena-fenomena itu. Fenomena-fenomena itu tentu saja biasanya kita ingin mencari tahu ya, sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, untuk mencari tahunya itu kita temukan pada teks eksplanasi, Mbak. Begitu. Nanti dia akan menjelaskan di dalam teks eksplanasi itu awal terjadinya, ya, kemudian sebab akibat serta mungkin hal-hal mungkin yang mempengaruhi terjadinya dari sebuah fenomena alam itu yang kita pelajari hari ini melalui teks eksplanasi. Begitu Mbak Dela ya. Oke, kalau gitu
Mungkin Bapak bisa memperjelaskan kalau zaman-zamannya aku dulu kan kalau sekolah itu belum ada pelajaran teks eksplanasi. Mungkin bisa diperjelas Pak Purwadi teks eksplanasi itu apa? Ya, baik Mbak Dela. Jadi teks eksplanasi ini adalah satu tulisan yang memang dimasukkan dalam kurikulum di bahasa Indonesia, yaitu dia mengulas tentang kejadian-kejadian yang tidak didapat kita kita temukan jawabannya ketika kita melihat. Nah, di dalam materi ini juga teks eksplanasi itu adalah tulisan yang memberi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, juga sosial, juga budaya atau yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, sering kita menemui Mbak ya, misalnya kita pergi ke tempat kerja atau ke tempat sekolah, kok tiba-tiba macet ya. Nah, itu pasti ada penyebab dan ada akibatnya begitu Mbak Dela. Ya. Misalnya contohnya Pak, teksnya seperti apa? Oh ya, misalnya teks yang menjelaskan tentang terjadinya gempa bumi ya. Gempa bumi ini sepertinya kalau kita lihat sekilas adalah gejala alam. Tapi itu dalam teks eksplanasi dijelaskan bahwa gempa bumi itu terjadi karena ada dua hal ya Mbak ya. Pertama karena mungkin ada letusan Gunung Merapi. Nah, yang kedua adalah ada pergerakan lempeng bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi kita ini kan terbentuk dari lempeng-lempeng bumi, dan lempeng-lempeng itu bergerak ya, setiap tahunnya bergerak sedikit demi sedikit. Nah, ketika antar lempeng itu bertabrakan, maka akan terjadi gempa bumi. Nah, apa akibat dari gempa bumi tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui misalnya gempa bumi akan satu menghancurkan mungkin sarana dan prasarana yang ada di atasnya. Kemudian juga menghancurkan mungkin bangunan-bangunan, juga mungkin seluruh jaringan, baik itu jaringan listrik maupun jaringan telepon seluler. Kemudian dari kejadian itu juga dijelaskan juga bahwasanya teks eksplanasi ini merupakan satu unit tulisan ya, yang di dalamnya adalah menjelaskan seluruh peristiwa yang sedang dibahas pada saat itu. Gitu Mbak Dela. Oke, nah ini buat teman-teman dari sekolah sekolah TB ya, SMA YPI Tunas Bangsa yang ingin bertanya langsung bersama Pak gurunya, ada Pak Purwadi Susilo MPD dengan topik kita struktur dan unsur kebangsaan teks eksplanasi. Silakan ya di 0857 25 kali 916 atau juga kamu bisa langsung ke akun YouTube kita di channel YouTube kita di RRI Palembang. Yang mau ngabsen silakan, yang ngabsen hadir. Di sini pagi-pagi sudah ada. Bisa menambahkan Mbak? Ya, silakan ya, Pak. Bisa menambahkan Mbak Dela? Ya, baik. Sambil menunggu mungkin pertanyaan yang datang dari siswa, saya menambahkan bahwasanya di dalam teks eksplanasi itu ada struktur Mbak ya, atau mungkin susunan. Nah, yang pertama, teks eksplanasi ini dibangun oleh pernyataan umum atau general statement ya. Di situ dijelaskan mungkin penjelasan secara umum. Misalkan dia menjelaskan tentang gempa bumi ya, apa itu gempa bumi, kemudian kenapa terjadi gempa dan sebagainya. Nah, itu bagian pertama dari struktur teks eksplanasi, yaitu general statement atau pernyataan umum. Nah, kemudian di urutan berikutnya atau di bagian tulisan berikutnya, itu berisi tentang penjelasan mengenai urutan sebab atau sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian setelah urutan sebab yang menjelaskan sebab terjadinya misalnya gempa bumi, maka di bagian berikutnya itu akan menjelaskan tentang urutan akibat. Nah, dalam urutan akibat ini, di dalam teks eksplanasi dia menjelaskan mengenai akibat-akibat yang terjadi, ya, misalnya gempa bumi. Tadi saya katakan bahwa setelah gempa bumi banyak sarana dan prasarana yang rusak, ya. Kemudian ada kerusakan jaringan telepon maupun listrik, juga mungkin menimbulkan korban jiwa dan sebagainya. Nah, kemudian di bagian akhir di teks eksplanasi ini, dia merupakan penutup ya. Di dalam penutup itu dia mengandung intisari atau mungkin kesimpulan dari fenomena itu yang berupa mungkin opini dari penulis, kemudian saran dan juga mungkin tanggapan penulis mengenai teks tersebut. Nah, itu bagian struktur Mbak Dela. Begitu Mbak Dela.
Jadi ada strukturnya sendiri ya Pak ya untuk Ya, betul. untuk dari teks eksplanasi ini. Nah mungkin ada pertanyaan nih dari selamat pagi Pak Guru, saya Raisa, katanya saya ingin bertanya untuk teks eksplanasi ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Oh ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Teks eksplanasi ini tidak dibatasi terdiri dari beberapa paragraf, Mbak Dela ya. Tapi karena melihat strukturnya, maka dia terdapat 4 bagian, Mbak ya. Nah, minimal dalam satu teks eksplanasi itu dia minimal terdiri dari 4 paragraf. Karena yang pertama menjelaskan pernyataan umum ya, kedua urutan sebab, ketiga urutan akibat dan penutup. Nah, minimal dia terdiri dari 4 paragraf. Mungkin maksimalnya mungkin tidak terbatas gitu, Mbak Dela. Tidak terbatas, jadi bisa 4 paragraf ataupun lebih ya Pak ya? Ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan di akun YouTube kita di RRI Palembang. Buat kalian semua yang pengen tanya mengenai struktur dari unsur kebahasaan teks eksplanasi. Dan tentunya kita bakal balik lagi Pak Guru ya untuk belajar di RRI. Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang mau lewat satu ini. Pro 2 FM. Hey, it's Megan Trainor. Hey guys, this is Bruno Mars. Hey, I'm Dua Lipa. Jangan ganti channel radio kamu ya. Tetap di 91,6 Pro 2 FM Palembang. Kenapa di Wuhan ada isolasi? Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar, ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Tadinya, jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona, banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Tadinya, jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona, banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka.
Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Lucu baby Ci. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih belajar di RRI, Sahabat Kreatif, masih bersama Pak Purwadi Susilo MPD. Ini dari SMA YPI Tunas Bangsa Palembang, kelas ini 10-11 ya, 11 IPA dan IPS. Mata pelajaran kita hari ini Bahasa Indonesia, Sahabat Kreatif, dengan topik struktur dan unsur kebahasan teks eksplanasi. Pak Purwadi, masih semangat Pak Purwadi? Ya, Mbak Dela. Masih semangat ya. Oke, kalau gitu Pak Purwadi bisa lanjutin materi kita untuk pagi hari ini. Silakan Pak Purwadi. Ya, baik anak-anak dan Mbak Dela sekalian, kita akan melanjutkan materi kita mengenai unsur kebahasaan teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi itu dia dibangun oleh kalimat atau kata-kata. Nah, kalimat atau kata-kata itu juga ada unsur kebahasaannya. Yang pertama, teks eksplanasi itu dia menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyertakan urutan waktu ya. Misalkan Mbak Dela ya, biasanya menjelaskan pertama, kedua, ketiga, selanjutnya. Nah, pasti ada konjungsi itu ya, karena dia menjelaskan mengenai urutan-urutan kejadian. Yang kedua, unsur kebahasaan teks eksplanasi ini adalah dia menggunakan konjungsi sebab akibat, karena berdasarkan strukturnya di situ ada penyebab dan akibat. Tentu saja dia akan menggunakan kata-kata atau konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan sebab dan akibat. Misalkan ya, karena, sebab, akibat, sehingga dan sebagainya ya. Misalkan gempa bumi mengakibatkan kerusakan bangunan dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menggunakan konjungsi koordinatif ya, yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, tapi yang memiliki kedudukan yang sama atau kalimatnya itu kalimat setara ya. Misalkan ya, gempa bumi mengakibatkan kerusakan rumah dan bangunan. Nah, di situ ada kata dan, Mbak. Itulah konjungsi koordinatif ya. Kemudian yang keempat adalah teks eksplanasi ini menggunakan banyak nomina. Nomina itu adalah kata benda, Mbak ya. Nomina sebab akibat. Nah, tapi dia berubah menjadi verba atau kata kerja. Ya, misalnya kata sebab ya menjadi menyebabkan. Sebab itu adalah nomina benda, Mbak ya. Nah, menyebabkan itu dia kata kerja. Itu yang dinamakan dengan menggunakan banyak nomina atau kata benda yang berubah menjadi verba atau kata kerja ya. Dia menyebabkan, disebabkan, dikarenakan, mengakibatkan, dan diakibatkan. Nah, itu untuk unsur kebahasaan. Jadi ada 4, Mbak Dela, unsur kebahasaannya. Begitu, Mbak Dela. Baik Pak, ini kalau kita langsung ke yang sudah ada ikutanannya di akun YouTube kita. Ini selamat pagi Pak. Apakah teks eksplanasi itu memiliki jenis-jenis tertentu? Ya, baik. Teks eksplanasi ini sebenarnya pada umumnya dia menjelaskan tentang fenomena saja, Mbak. Untuk jenis-jenisnya mungkin dibedakan menjadi yang alam, yang sosial, dan budaya. Begitu mungkin, Mbak, jawabannya. Dibedakan menjadi 3, yaitu alam, budaya, dan sosial ya Pak ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk 3 jenis ini sendiri, bisa nggak sih Pak Bapak memberikan contoh teksnya itu seperti apa dari 3 jenis ini? Ya, baik. Untuk 3 jenis teks ini, contohnya misalnya kalau dia fenomena alam, itu misalnya dia gempa bumi tadi, Mbak ya. Gempa bumi, kemudian tsunami, kemudian ada lagi mungkin kekeringan, Mbak ya. Kemudian ada lagi banjir bandang ya, dan sebagainya, angin puting beliung ya, dan sebagainya. Itu untuk fenomena alam, Mbak. Nah, untuk fenomena sosial, seperti kita ketahui bahwa
dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering mungkin menemui atau mendengar, bahkan mungkin mengikuti ya, demonstrasi Pak ya. Dulu kita kenal demonstrasi itu di tahun 98 itu untuk reformasi. Nah, itu adalah sebuah fenomena sosial, Mbak, karena memang yang menggerakkannya adalah manusia dan terjadi di lingkungan manusia. Nah, itu contoh dari fenomena sosial. Nah, kemudian kalau kita lihat di fenomena budaya yang berarti mengenai budaya, mungkin banyak sekali, Mbak ya. Kalau kita lihat budaya, mungkin kalau di budaya Jawa itu ada wayang, Mbak ya, budaya wayang. Nah, kalau wayang ini kan kita sering melihat bahwa wayang ini adalah tradisional, ya, tradisional. Nah, tapi sekarang berkembang bahwa wayang itu berkolaborasi atau mungkin di mix ya dengan mungkin budaya lain, misalnya dangdut, ya, kemudian ada campur sari, dan juga ada mungkin lawaknya di situ. Nah, itu di mix jadi situ. Nah, itu merupakan sebuah fenomena. Karena apa, Mbak? Karena masyarakat ini butuh hiburan. Tidak hanya sebuah kesenian saja, dia butuh hiburan. Jadi muncullah dia sebuah fenomena mungkin yang wayang ini begitu digemari. Karena apa? Di dalamnya itu ada itu tadi, unsur-unsur tadi. Nah, itu salah satu contoh, Mbak ya. Contoh untuk ketiga jenis ini, Mbak Dela, begitu. Oke. Nah, lanjut lagi Pak, ada pertanyaan dari Iwan Sarbani. Selamat pagi Pak. Katanya mau nanya nih, apa dan di manakah letak inti dari teks eksplanasi? Terima kasih Pak. Ya, baik. Untuk inti teks eksplanasi ini sebenarnya kalau kita melihat strukturnya itu di bagian kedua dan ketiga, di mana di bagian kedua dan ketiga ini adalah merupakan urutan sebab dan urutan akibat. Jadi kalau kita melihat sebuah teks eksplanasi, di mana sih intinya? Intinya adalah di bagian sebab dan akibat, karena inti dari teks eksplanasi ini adalah menjelaskan tentang proses ya, Mbak, proses terjadinya ya, di sebab dan akibat itu intinya. Begitu, Mbak Dela. Oke, itu tadi pertanyaan dari Iwan sudah dijawab langsung ya sama Pak Purwadinya. Lanjut lagi Pak Purwadi, ini ada pertanyaan. Tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya aku mau nyapain dulu nih. Mana nih anak-anak dari SMA YPI Tunas Bangsa nggak pada ngabsen ya pagi-pagi ya? Atau jangan-jangan masih main games? Ayo. Nah, di sini ada Pak Purwadi Susilo MPD yang pengen tanya-tanya mengenai struktur dan unsur kebangsaan teks eksplanasi. Bisa langsung aja meluncur ke akun channel kita di YouTube ya, di RRI Palembang. Ada pertanyaan nih Pak dari Aisyah Fatia. Katanya Pak, teks eksplanasi ini termasuk karya ilmiah nggak sih? Ya, baik Rizky Fatia ya. Terima kasih sudah online ya, sudah daring ya, dan mengajukan pertanyaan. Kalau kita berbicara masalah teks eksplanasi ini, kalau kita kategorikan misalnya, sebenarnya teks eksplanasi ini masuk ke ilmiah atau bukan ya. Nah, karena berdasarkan karakteristiknya ini ya, dia di dalamnya ada fakta-fakta dan ada penjelasan-penjelasan mengenai akibat-akibat ya, maka dia masuk ke dalam ilmiah, Mbak ya, ilmiah ya, semi ilmiah begitu kira-kira. Begitu Mbak Dela. Oke, udah dijawab ya pertanyaannya. Dan lanjut lagi nih, ada pertanyaan, bagaimana cara membuat kerangka karangan yang baik sehingga menjadi teks yang menarik untuk dibaca, Pak? Ya, baik. Kalau kita mau membuat sebuah teks, ya tentu saja kita harus punya kerangka, Mbak ya, punya draft lah. Ya. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah tulisan yang baik, kerangkanya itu kita harus sesuaikan dulu dengan mungkin pengetahuan atau mungkin bahan atau literatur yang kita miliki ya. Kalau kita mau menuju ke yang baik, tentu saja kita harus melihat ya, sebenarnya kebutuhan pembaca atau mungkin masyarakat ini apa ya, misalnya dia butuh bacaan seperti apa sih ya, itu kalau kita mau mengacu kepada yang baik. Sedangkan kalau mau membuat kerangka ya, tentu saja kita harus melihat struktur dari teks tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang teks eksplanasi di sini, kita harus melihat dulu bahwa strukturnya kan ada 4, Mbak ya. Kita harus perhatikan, kita harus membuat pernyataan umum. Misalkan
kita mau membuat misalnya teks eksplanasi yang mungkin jarang kita temukan, misalnya peristiwa atau terjadinya sesar bumi, Mbak ya. Sesar bumi adalah bumi itu membelah, kemudian akan terbentuk semacam jurang yang dalam. Nah, kalau kita ingin membuat teks eksplanasi berjudul terjadinya proses sesar bumi, kita harus tentu saja harus mencari penjelasan-penjelasan mengenai apa saja mungkin pengetahuan mengenai sesar bumi itu. Kemudian mencari juga sebab-sebabnya, ya. Paling tidak dia harus lebih dari satu sebabnya, Mbak ya, supaya lebih baik ya. Nah, kemudian kita cari juga mungkin akibat-akibat ya. Akibat-akibat, kemudian kita harus berpikir bahwa kita nanti harus membuat sebuah sebuah pernyataan atau mungkin semacam pendapat lah ya mengenai peristiwa sesar bumi itu. Kemudian ditambahkan dengan saran dan tanggapan. Nah, setelah itu kita dapatkan draft atau mungkin kerangkanya, baru kita susun dari awal satu persatu ya. Nah, untuk menyambungkan supaya masing-masing paragraf ini menyatu atau kohesi, kita harus memperhatikan penyusunan kalimat-kalimatnya ya. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya itu kita harus menggabungkannya dengan mungkin mengulang bagian akhir kalimat atau mungkin menggunakan kata sambung atau konjungsi. Begitu Mbak Dela. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak ya. Kita break sebentar dulu, sahabat kreatif. Jangan lupa yang pengen tanya langsung ke akun channel kita di RRI Palembang ya. Dan tetaplah bersama kami masih di Belajar RRI. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. RRI Pro 2 Palembang, Twitter @Pro2Palembang, fanpage Facebook Pro 2 Palembang, mobile application RRI Play. Pro 2 RRI, Pro 2 RRI, Pro 2 RRI.
Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita, virus corona melanda. Meluas mewabah, membuat semua tak menentu, merantai kita. Janganlah bersedih, semua akan berlalu. Ayo kita lawan, jaga kebersihan sekitar kita. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Oh yeah. Cucilah tanganmu, lindungi tubuh dengan imunitas. Jaga jarak agar terhindar dari virus corona. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Yeah, yeah, yeah. Bekerja, belajar, beribadah di rumah. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Belajar, beribadah di rumah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro FM, suara kreativitas Sabak Kreatif. Masih belajar RRI bersama Bapak Purwadi Susilo MPD. Selamat Pak Purwadi. Ya, udah jadinya gelagapan nih. Oke, Pak Purwadi, mungkin bisa dilanjutin sedikit apa materi kita untuk pagi hari ini. Silakan Pak Purwadi. Ya, baik, terima kasih Mbak Dela. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Berikutnya adalah kita membahas tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, dalam teks eksplanasi itu dia pasti yang pertama adalah memuat informasi, tetapi informasi ini berupa fakta. Karena tadi menjelaskan bahwa teks eksplanasi ini ada unsur sebab dan akibat. Tentu saja penyebab-penyebab yang terjadi dan akibat-akibat itu merupakan sesuatu yang terjadi ya, dalam mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Makanya informasi ini dia berupa fakta. Nah, yang kedua, teks eksplanasi ini dia membahas tentang sebuah fenomena ya. Fenomena itu adalah kejadian yang tidak biasa yang kita alami ya. Yang bersifat keilmuan atau pengetahuan. Tadi ada salah satu mungkin yang bertanya, Pak ini masuk ke dalam mungkin ilmiah atau bukan ya? Nah, karena dia bersifat keilmuan atau pengetahuan, maka dia bisa dikategorikan sebagai teks yang masuk dalam kategori ilmiah, Pak ya. Kemudian yang berikutnya adalah teks eksplanasi ini memiliki ciri-ciri
di dalamnya itu tuh ada informasi ya, bersifat informatif. Nah, namun teks eksplanasi ini tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi pembaca. Dia maksudnya tidak mempengaruhi ini, pembaca tidak diharuskan bahwa dia harus yakin, percaya atau tidak. Nah, jadi teks eksplanasi ini sekedar memberikan informasi atau memberikan semacam paparan kepada pembaca supaya pembaca ini paham mengenai sebab dan akibat dan proses terjadinya sebuah fenomena atau mungkin sebuah kejadian yang tidak biasa tadi. Nah, kemudian untuk ciri-ciri teks eksplanasi yang keempat atau mungkin yang terakhir ya Mbak Della, teks eksplanasi ini menggunakan sequence maker ya. Maksudnya sequence maker ini adalah dia menggunakan kalimat atau kata-kata atau konjungsi misalnya pertama, kedua, ketiga, karena sifat dari teks eksplanasi ini dia menjelaskan atau memaparkan ya urutan-urutan kejadian. Jadi bisa jadi di dalamnya adalah dia menggunakan kata-kata tadi ya, pertama, kedua, ketiga, selanjutnya dan sebagainya. Nah, begitu Mbak Della untuk penjelasan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri teks eksplanasi yang di dalamnya adalah ada 4 poin mengenai ciri-cirinya. Begitu Mbak Della mungkin. Ya. Oke Pak, kita langsung aja ke WhatsApp yang sudah ikutan bertanya di 0857 25 kali 916. Selamat pagi Pak Guru, aku Abib Akila Pranaja. Katanya mau nanya nih, kaidah kebahasaan teks eksplanasi bisa dijelasin nggak Pak? Oke. Ya, kaidahnya Pak. Ya Akila. Ya Akila ya. Terima kasih Akila sudah bergabung dengan kita di sini. Untuk kaidah kebahasaan ini seperti tadi kita sudah menjelaskan ya mengenai kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan dari teks eksplanasi yang salah satunya adalah menggunakan pertama tadi ya, pertama, kedua, ketiga ya, konjungsi, kemudian menggunakan konjungsi sebab akibat ya, kemudian dia menggunakan juga konjungsi koordinatif ya, yang di dalamnya dia bisa menghubungkan antar kata ya, antar klausa dan antar frasa ya, seperti kata dan atau tetapi ya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah dia menggunakan nomina atau kata benda yang berubah menjadi verba atau kata kerja. Kenapa dia berubah? Karena sifatnya ya. Jadi misalkan kata karena atau kata sebab itu merupakan nomina atau benda. Tapi kalau sudah berubah menjadi dikarenakan, itu sudah berubah menjadi kata kerja. Nah, itulah unsur kebahasaan teks eksplanasi. Jadi ada 4 ya, Akila, begitu Mbak Della. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari tunggu ya Pak ya, ini lagi loading. Yeah. Oke, selamat pagi Pak, aku Hikmah di Prumnas. Katanya mau nanya nih, contoh teks eksplanasi tentang budaya Pak. Oh gitu ya. Contoh teks eksplanasi tentang budaya. Baiklah, ya. Untuk contoh teks eksplanasi tentang budaya tadi, seperti yang saya sebutkan tadi adalah tentang fenomena wayang ya, pertunjukan kesenian wayang kulit ya, tetapi di dalamnya ada dangdutan, ada campur sari, ada lawaknya, kemudian ada lagi mungkin bintang tamu ya, menggunakan bintang tamu Pak ya. Kalau kita lihat pertunjukan wayang itu kan kesenian tradisional, Mbak ya, tradisional yang dulu diciptakan ketika masa wali, Mbak ya, wali. Wali itu membuat pertunjukan wayang untuk syiar agama. Nah, kalau kita perhatikan ketika wayang itu dulu dibuat, itu dangdut kan belum ada, Mbak ya, campur sari belum ada. Apalagi mungkin lawak, mungkin sekarang mungkin misalnya grup band juga kan belum ada. Nah, sekarang dia sudah berubah ya, berubah menjadi penambahan-penambahan itu. Nah, ini sebuah fenomena. Kenapa? Masyarakat ini suka, Mbak, ternyata ya. Di dalam itu suka. Mereka kalau ada pertunjukan wayang kulit yang di dalamnya ada unsur-unsur tadi, itu masyarakat berbondong-bondong melihat atau menonton ya. Bahkan mereka sampai selesai. Tetapi kalau kesenian wayang kulit yang maaf kita minta maaf karena ketika wali dulu menciptakan itu kan tradisional kan, ya kurang menarik. Kalau sekarang dipentaskan dia tidak menarik, Mbak. Mungkin anak-anak muda tidak suka, tapi kalau wayang itu di dalamnya ada band dan segala macam, mungkin mereka akan menonton. Nah, itu mungkin contoh ya.
contoh dari fenomena budaya, Mbak. Gitu, Mbak. Oke deh Pak Guru, karena ini waktunya sudah mendekatin habis ya Pak. Mungkin Pak Guru bisa memberikan materi penutup atau pesan nih buat teman-teman yang ingin belajar atau juga mengenai tentang teks eksplanasi untuk hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Dela. Terakhir sebagai penutup, bahwasanya kita dalam kehidupan sehari-hari ini sering menemukan hal-hal yang mungkin tidak biasa atau mungkin di luar nalar kita, ya. Jadi pikiran kita tidak bisa menangkap atau tidak bisa mengartikan apa nih kejadian seperti ini, apa sih sebenarnya penyebabnya. Nah, itu kita bisa cari tahu melalui teks eksplanasi, Mbak, ya. Seperti yang dalam kehidupan sehari-hari kita ketika hujan kita sering mendengar petir, Mbak, ya, petir dan suara gemuruh, ya. Nah, sebenarnya ada apa sih kok ada petir, ada gemuruh, ya, di langit itu, ya. Nah, itu bisa dicari atau dicari tahu melalui teks eksplanasi. Nah, kalau kita belajar teks eksplanasi ini sebenarnya menarik, Mbak, ya, karena kita mempelajari banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan atau mungkin di luar nalar manusia itu terjadi, tetapi kita bisa mengetahuinya, ya, seperti tadi gempa bumi, petir, gemuruh dan mungkin sesar bumi, Mbak, ya, mungkin hujan asam, Mbak, ya. Hujan asam ini kalau hujan itu sebenarnya hujan asam, Mbak. Kenapa terjadi hujan asam? Karena bumi ini kan terdiri dari 2/3 lautan, Mbak, ya. Dan lautan itu kalau kena sinar matahari pasti dia menguap, Mbak, ya. Menguap, ya. Uap ini akan naik ke awan. Nah, dia akan terjadi terjadi asam, Mbak, ya. Nah, asam ini berkumpul nanti ketika hujan, asam ini larut dalam hujan kemudian turun ke bumi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita melihat banyak bangunan seperti jalan, ya, rumah dan sebagainya itu dia rusak, ya. Kemudian besi berkarat. Nah, itu karena hujan asam gitu. Demikian Mbak Dela sebagai penutup. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih banyak juga atas waktunya untuk pagi hari ini yang sudah memberikan materi kita mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Insya Allah kita ketemu lagi Pak di lain waktu dan kesempatan ya Pak ya Purwadi ya. Dan ya, terima kasih. Dela, terima kasih. Baik, selamat beraktivitas kembali Pak Purwadi. Oke, sahabat kreatif, itulah tadi bersama Pak Purwadi untuk mata pelajaran kita hari ini Bahasa Indonesia. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ikutan bergabung bertanya di akun channel kita di YouTube Palembang @PalembangRRI. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ikutan bertanya di 0857 25 kali 916. Besok kita ketemu lagi untuk belajar RRI dengan mata pelajaran lainnya dan tetaplah bersama kami masih di 91,6 Pro FM, Suara Kreativitas. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Jagati
Fajar di Pro 2 RRI. Radio Republic of Indonesia. News update. Current issue. Live information. Music and lifestyle. Nada-nada kasih kita